I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangannya bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu pemuda berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda berikrar yang dapat tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu yang disebut dengan nama Sumpah Pemuda. Dalam tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Pemuda 2 tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu mulai dikawasi dengan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajar agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan berbagai bahasa perdagangan, baik sebagai antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa digunakan terhadap para pedagang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar di pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubung atau lingua franca antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur, bahasa Melayu dipakai sebagai mana di wilayah Nusantara semakin berkembang dan bertambahnya kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di wilayah Indonesia Nusantara dalam pertumbuhan dipengaruhi oleh corak budaya. Perkembangannya bahasa Melayu Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, yaitu menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan penting dalam politik, perdagangan, perseturuan kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan keberadaannya dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van op Huijsen. Nah, untuk dapat mengetahui ciri khas masing-masing ejaan dan tahun penetapan, simak ulasan sejarah ejaan bahasa Indonesia dan perkembangan berikut ini. Ejaan Van op Huijsen 1901 sampai 1945. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van op Huijsen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan. Yang kedua, ejaan Republik yang berlaku dari tahun 1947 sampai dengan 1956. Yang ketiga, ejaan Pembaruan 1956 sampai dengan 1961. Yang keempat, ejaan Melindo 1961 sampai dengan 1967. Yang kelima, ejaan baru atau Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesusastraan Darta 1967 sampai dengan 1972. Yang keenam, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dari 1972 sampai dengan 2005. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ejaan Bahasa Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, yang pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia.